Dulu di pesantren tempat saya ada anak yang paling nakal, ditempeleng masih nakal, digundul masih nakal, diikat ustadz, diikat kiai pakai tali besi masih juga nakal. Waktu pulang ke pesantren saya tanya, mana si Fulan dulu, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Mana si Fulan dulu yang digundul ustadz kepalanya? Dia udah di Mabes sekarang, man. Di Mabes, markas besar polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu baru yang nakal-nakalnya tuh, apalagi yang baik-baiknya. Jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Bisa nggak anak kita yang tamat pesantren jadi bupati, wakil bupati? Bisa, sudah terbukti di Musirawas Utara. Allahu Akbar. Kira-kira bisa tak kalau anak ini masuk tentara? Bisa. Saya ceramah ke Aceh, sampai di Aceh datang orang pakai baju tentara, tegap tinggi, ganteng, besar, berotot. Siapa ini? Aku ketua kelas kau dulu, man. Rupanya ketua kelas saya waktu di pesantren jadi tentara, tugas sekarang di Banda Aceh. Polisi ada, tentara ada. Maka semua anak-anak kita ini kalau mau selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari LGBT, tidak ada jalan lain kecuali masukkan pesantren. Yang SMP bagaimana Pak Ustadz? Saya bukan mau menjelekkan, saya bukan mau menjatuhkan. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12, pulang jam 2, pulang jam 4. Cabut, masuk ke mall. Pergaulan sekarang luar biasa. Dari rumah pakai jilbab, sampai di jalan masuk tas, dibonceng sama pacarnya, singgah ke kebun kelapa sawit. Ngapain Pak Ustadz? Ngambil berondol. Siapa yang menjamin? Bisa ibu menjamin anak ibu? Bisa bapak menjamin anak bapak? Benteng terakhir pertahanan kita adalah pesantren. Daftarkan segera. Keponakan saya tidak boleh belajar di rumah, tidak boleh masuk sekolah biasa, wajib masuk pesantren. Karena saya tak bisa mengawal mereka. Apalagi anak perempuan, anak laki-laki juga. Anak laki-laki tawuran, bengkak kepalanya. Anak perempuan bengkak perutnya. Siapa yang mau menyelamatkan dia? Jangan sampai kita malu di hadapan manusia, lebih malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap masukkan anak pesantren? Siap anak jadi santri? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ini bukti-buktinya semua ini. Ustadz Kemas Ali dikirim ke pesantren. Di mana pesantrennya? Jawa Timur, pesantren Wali Songo, Ngabar, dekat Gontor. Dari Palembang dulu, bukan sekarang. Sebelum ada handphone, belum bisa video call, belum naik pesawat terbang, orang Palembang sudah mengirim anaknya jauh. Aku tak maulah kalau anakku nanti tamat pesantren mau jadi apa, mau kerja apa, mau makan apa. Ustadz Ali tamat pesantren, saya tamat pesantren, sampai sekarang saya masih hidup. Ustadz Ali masih hidup, sehat walafiat. Ini adalah hasil pendidikan pesantren. Jangan masukkan anak pesantren nanti kurus macam Ustadz Somad. Saya ini kurus bukan karena tak makan, ini memang sudah takdir. Yang penting sehat. Saya nggak mau anak saya pesantren nanti gundul. Ini karena pulang umroh, bukan karena rambut tak tumbuh. Ustadz Atik pesantren, habis itu dikirim, walaupun ayah abah kiai, tapi anak tetap dikirim kemana? Dikirim ke Al-Ahqaf Yaman, terbang ke Yaman, pulang menyelamatkan Sumatera Selatan. Maka insya Allah apapun negeri kita diejek orang, diolok orang, Texas tempat narkoba, tempat penjahat, tempat perampok, itu masa lalu besti. Masa depan milik kita bersama. So sweet.
Insya Allah. Bapak, ibu dulu tak baik. Saya ini orangnya tak baik Pak Ustadz. Saya dulu pakai narkoba, saya dulu perampok, saya dulu penjudi. Tak usah kau ceritakan Pak, masih nampak sisa-sisanya di wajahmu. Pak Ustadz, saya ini perempuan tak baik, tapi sekarang saya ingin jadi baik. Maka bapak mesti bersumpah, berjanji di hadapan Allah, aku dulu tak baik, aku dulu tak bisa baca Quran, anakku mesti jadi qori, tamat pesantren. Amin. Jangan seperti sebagian orang tua, saya ini bodoh Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini tidak mendidik sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah hebatnya pengaruh dari pesantren. Indonesia merdeka karena kiai dan pesantren. Suka tak suka, percaya tak percaya, terserah. Yang penting saya sampaikan kemana-mana. Kita diajarkan cinta Palestina oleh siapa? Pesantren. Dalam acara apa? Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil. Siapa yang tidak cinta ke Palestina, siapa yang tidak menolong Palestina, berarti dia sudah menghilangkan satu ayat dari surat Al-Isra, surat Bani Israel. Berarti nanti kalau dia baca Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid nabawi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya kepada sebagian Al-Quran lalu kau ingkar kepada sebagian Al-Quran? Kalau umur kita panjang, kalau Allah kasih kita kekuatan, kalau diizinkan, kita akan pergi ke Palestina menolong saudara kita dari jajahan Israel. Allahu Akbar. Tapi karena kita belum mampu, kita bukan tentara, kita tidak punya persenjataan yang lengkap, maka paling tidak kita kirimkan uang. Untuk apa? Untuk membeli susu bayi-bayi yang sudah banyak tak makan. Untuk apa? Sebentar lagi musim dingin, bulan Desember, musim dingin tiba, tak ada selimut. Untuk buat sumur bor, untuk makan, untuk beli gandum. Itulah duit yang kita masukkan tadi. Tapi mengirimkannya melalui lembaga yang terdaftar di negara. Jangan ormas kirim sembarangan, nanti bisa tercatat dalam daftar teroris. Amerika yang membuat. Kirimkan lembaga yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi duitnya yang berplastik-plastik. Mana duitnya? Hilang. Lagi dihitung panitia sebagai bukti cinta kita ke Palestina, insyaallah. Amin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Apakah orang Palestina itu saudara kita? Mereka bukan orang Indonesia, mereka bukan saudara kita. Apakah Palestina saudara kita? Mereka orang Islam. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang Katolik? Bagaimana dengan orang Hindu? Bagaimana dengan orang Buddha? Itu kan orang Islam, mereka bukan saudaramu. Untuk melihat masalah Palestina, tak perlu menjadi Muslim, tak perlu menjadi Islam, cukup menjadi manusia. Untuk melihat Palestina, untuk melihat kejahatan Israel, tak perlu menjadi Islam, tak perlu menjadi Muslim, cukup jadi manusia. Apapun agamamu, apapun bangsamu, kalau kau manusia, pasti kau akan peduli kepada masalah Palestina. Potong video ini, masukkan ke Instagram. Ustaz Somad nggak ada kami tengok mensupport Palestina. Tontonlah ceramah Ustaz Abdul Somad, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, tidak pernah sekalipun kosong dari doa untuk saudara di Palestina. Bisa memberikan senjata, kirimkan. Tak bisa memberikan senjata, makanan, tak bisa kirimkan makanan. Duit, tak juga bisa. Doa pun tak bisa. Pergi ke Sungai Musi, pergi ke Rawas.
Nah, pergi ke tepi sungai. Habis itu tolakkan. Apa guna kau hidup di atas dunia ini kalau tidak menolong saudaramu? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sayang seperti pada diri sendiri. Melihat anak-anak Palestina, ingat anak kita. Melihat orang tua di Palestina, ingat orang tua kita. Melihat rumah dihancurkan, ingat rumah kita. Rumah ibadah, tidak hanya masjid. Berita kemarin malam, gereja pun dibantai oleh Israel. Betul? Kenapa mereka membantai gereja? Kenapa mereka benci? Karena mereka Israel menuduh Maryam berzina dengan Yosef tukang kayu, maka lahirlah anak bernama Isa. Mereka Israel menuduh Maryam perempuan pezina, dengan Yosef tukang kayu lahir anak zina namanya Isa. Islam mengangkat harkat martabat Maryam, wanita yang suci, menjaga kehormatannya. Satu surat dalam Al-Quran, surat Maryam, mensucikan Maryam, melahirkan seorang anak, diangkat menjadi nabi. Dia bukan anak zina, tapi dia adalah anak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan anak Allah, dia bukan anak zina, tapi adalah satu mukjizat. Dia adalah Nabi Isa. Paham kenapa Israel benci? Paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mesti dipahami oleh orang Indonesia, karena kita sebagai rakyat Indonesia mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan